kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati saudara-saudari hamba yang mendengarkan di rumah, di tempat mereka masing-masing. Tuhan, kuasa-Mu menguasai kami. Kami rindu Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Allah, dan kami boleh menerimanya dengan sukacita. Bahkan kami boleh menjadi pelaku firman itu. Kami serahkan rangkaian pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah. Tema kita hari ini adalah jangan khawatir. Jangan khawatir. Dari Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7, saya akan membaca untuk kita sekalian. Di ayat 6 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang kekhawatiran, hampir semua umat manusia saat ini ada di dalam kekhawatiran. Memang kekhawatiran bukan sesuatu yang asing dalam hidup kita, karena ada banyak peristiwa di sekitar kita yang membuat kita mulai khawatir. Ada banyak peristiwa-peristiwa di sekitar kita, pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi, seakan menekan kita untuk membuat kita khawatir tentang hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita supaya kita jangan khawatir dalam menghadapi hidup ini, supaya kita jangan khawatir dalam segala sesuatu yang terjadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak khawatir dalam perjalanan hidup kita? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi kita jangan khawatir dalam perjalanan hidup ini. Supaya kita jangan khawatir, maka segala kekhawatiran kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa saja yang membuat kita khawatir dalam hidup ini? Oh, ini tentu pertanyaan yang perlu kita jawab. Dan jawabannya jelas, banyak sekali. Ya, banyak sekali peristiwa, situasi, kondisi, persoalan hidup yang bisa membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita mengalami kebimbangan, keraguan-raguan, ketakutan dalam menghadapi situasi yang ada. Dalam hal kekhawatiran seringkali kita berkata, jangan-jangan saya tidak bisa menikmati makan dan minum. Jangan-jangan saya tidak bisa sembuh. Jangan-jangan saya tidak bisa melewati hari-hari ini. Jangan-jangan. Banyak kali jangan-jangannya. Jangan-jangan saya tidak bisa menyekolahkan anak saya sampai selesai. Jangan-jangan uang kontrakan tidak bisa diselesaikan. Jangan-jangan kredit sepeda motor tidak bisa dibalas. Tapi ada informasi baru. Karena situasi yang ada ini, Bapak Jokowi kasih
berita di televisi bahwa yang kredit sepeda motor bisa ada keringanan. Puji Tuhan. Jangan-jangan yang anak muda berkata, jangan-jangan saya tidak bisa menikah ini, nanti ada corona ini. Jangan-jangan. Itu sesuatu yang fakta, nyata di dalam perjalanan hidup kita. Apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat saudara khawatir? Maka supaya kita tidak khawatir, kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Allah, kepada Tuhan. Apa artinya menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Saya teringat akan sebuah ilustrasi. Ada seorang yang membawa beban di ranselnya. Dia hendak bepergian dari satu kota ke kota lain. Kemudian dia menumpang di satu mobil truk. Dia naik. Ya. Sementara dia ada di atas truk tersebut, ransel tetap ada di pinggangnya, di pundaknya. Bebannya tetap ada. Sementara dia mengikuti perjalanan sampai ke kota tersebut, apa yang terjadi? Dia kelelahan. Dia tidak menyerahkan bebannya kepada, dia tidak menyerahkan bebannya. Ya, apa yang semestinya dia lakukan? Dia naik kepada kendaraan itu, dia lepaskan ransel itu, dia taruh di mobil itu. Menyerahkan dalam doa, menyerahkan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berarti dalam menghadapi pergumulan yang mau menekan hidup kita, yang mau membuat kita khawatir dalam hidup ini, caranya adalah dengan berdoa, datang kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dengan situasi yang kita alami saat ini, kita mendengar anak-anak Tuhan, melihat anak-anak Tuhan, menyaksikan anak-anak Tuhan mulai berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, melakukan doa puasa, melakukan doa di tengah malam. Ada namanya doa sepakat, berdoa di rumah, ada doa berantai. Bahkan seperti yang kita lakukan saat ini, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, karena kita berdoa juga di tempat kita masing-masing. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah pun Bapak Ibu berdoa. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya, yaitu melalui doa, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jadi jangan hendaknya kamu khawatir. Segala sesuatu yang membuat kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan ini hidupku, Tuhan ini bebanku, Tuhan ini pergumulanku, Tuhan ini masalahku saat ini, Tuhan ini sakit penyakitku. Aku tahu Tuhan, Engkau sanggup menolong aku, dan saat ini aku mau bawa, aku mau serahkan bebanku kepadamu. Sebab aku percaya Engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku percaya Tuhan yang berkata, marilah datang kepadaku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, datang kepada Tuhan, serahkan bebanmu, segala bebanmu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, apa saja yang mau membuat kita khawatir, serahkan kepada Tuhan. Kita terbatas Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara terbatas, tetapi Tuhan kita, Allah yang tak terbatas. Rasul Paulus mengingatkan kita, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Menyerahkan. Caranya dengan doa. Jadi perlu kita berdoa, harus kita berdoa. Dan memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, fakta menunjukkan ketika semua baik, ketika semua nyaman, ketika semua tenang, ketika semuanya beres, seringkali kita berdoanya sedikit. Bahkan bisa lupa berdoa.
Tetapi ketika masa sukar terjadi, ketika masa sulit terjadi, ketika sakit penyakit terjadi, di situ kita menyaksikan banyak kali doa dipanjatkan kepada Tuhan. Banyak doa dipanjatkan kepada Tuhan. Satu sisi yang kita lihat di dalam peristiwa yang kita hadapi dengan wabah yang terjadi saat ini, kita dapat menyaksikan anak-anak Tuhan mulai berdoa, menaikkan permohonan kepada Tuhan. Dan yang menarik di sini, ketika kita menaikkan permohonan kepada Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa kita menyerahkan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tidak dengan bersungut-sungut atau mengeluh tentang persoalan yang kita hadapi. Kita mampu berkata, terima kasih Tuhan untuk peristiwa yang aku hadapi sekarang. Dan aku mau serahkan beban pergumulan ini yang membuat aku cemas, yang membuat aku khawatir, yang membuat aku takut. Aku mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Aku mau serahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Jangan khawatir. Tetapi jika kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu akan melanda hidup kita. Kekhawatiran itu akan menguasai hidup kita. Kekhawatiran itu akan memporak-porandakan hidup kita. Kekhawatiran itu akan menghancurkan hidup kita. Sebab kekhawatiran tidak akan memberikan pertolongan kepada kita. Kekhawatiran tidak akan memberikan jalan keluar untuk masalah kita. Kekhawatiran tidak dapat menolong kita. Tetapi seringkali terjadi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dilanda oleh kekhawatiran dalam hidup ini. Kita dilanda oleh kekhawatiran dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Kita dilanda dengan kekhawatiran di mana kita mulai berpikir situasi ekonomi ke depan ini bagaimana. Kita mulai khawatir. Khawatir saudara. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dalam satu pujian yang berkata, kalau kita mengalami kelelahan, penderitaan, itu karena kesalahan kita. Karena kita lalai menyerahkannya dalam doa padanya. Menjadi perenungan kita, selama semuanya baik, aman, adakah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan tentang hidup ini? Acap kali kita mengandalkan diri kita, acap kali kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita. Kita tidak peduli ibadah, kita tidak peduli tentang doa. Kita mau mengisi kehidupan kita dengan sesuka hati kita. Tetapi yang terjadi saat ini, berdoa, itu memang yang harus kita lakukan. Kalaupun toh masih ada orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tidak mau berserah kepada Tuhan, tidak mau berseru kepada Tuhan, tidak mau menyerahkan beban hidupnya kepada Tuhan, saya percaya orang itu tidak akan mengalami damai dari Tuhan. Orang itu tidak akan mengalami sejahtera. Orang itu akan terus berada di dalam ketakutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan mau kita dikuasai kekhawatiran. Untuk itu, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apapun kekhawatiran itu, serahkan kepada Tuhan. Caranya dengan berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jangan kita menunda-nunda waktu. Jangan kita menunda-nunda kesempatan. Jangan kita menambah beban kita dengan cara di mana kita tidak mau menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Tangan Tuhan terbuka saat ini. Ingat firman Tuhan. Bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.